Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hingga saat ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus. Dengan kata lain, ihdinas syiratal mustaqim. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rianti. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin memaparkan mengenai khauf dan roja. Apa sih itu khauf dan roja? Khauf adalah rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesadaran akan dosa dan azabnya. Sedangkan roja adalah harapan dan rahmat akan ampunan Allah meskipun penuh dosa. Jadi, kedua perasaan ini penting bagi kehidupan seorang muslim. Keduanya ini adalah elemen dasar dalam beribadah dan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan saya paparkan satu persatu di antara keduanya, yaitu khauf dan raja. Kita mulai dengan memaparkan yaitu khauf. Khauf atau rasa takut, yaitu ketakutan terhadap murka dan hukuman Allah. Rasa ini sekiranya dapat mendorong seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Adapun efek positif dari khauf ini yaitu membuat hati selalu ingat akan akhirat, menjaga diri dari melakukan maksiat, dan membangunkan ketakwaan dalam diri. Contoh praktis dalam kehidupan, ketika kita berbuat dosa, kita harus merasa takut atau khauf, tetapi juga tetap memiliki rasa harapan akan ampunan Allah atau roja, selalu mengingat hari kiamat dan siksa neraka, tapi di sisi lain juga memperbanyak amalan dan berharap pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khauf ini terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada khauf ibadah, khauf syirik, khauf maksiat, khauf tabiat, dan khauf ham. Nah, di sini timbul nih pertanyaan, apa sih makna dari khauf tersebut? Simak penjelasan berikutnya. Yang pertama ada khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghina siapa yang dikehendakinya, dan menahan dari siapa yang dikehendakinya. Di tangannya lah kemanfaatan dan kemudaratan. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian ulama-ulama dengan khauf syir. Nah, kemudian ada khauf syirik, yaitu
memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah, seperti kepada para wali, jin, patung-patung, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya mereka itu tidak lain syaitan-syaitan yang menakuti kamu dengan kawanan-kawanannya, yaitu orang-orang musyrik, orang Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat ada khauf tabiat. Khauf ini seperti takutnya manusia dari ular, takutnya dari singa, takut tenggelam, takut api, atau musuh atau selainnya. Allah berfirman tentang Musa, karena itu jadilah manusia di kota itu merasa takut menunggu dengan khawatir dari akibat perbuatannya. Nah, yang terakhir ini, yang kelima ini adalah khauf wam, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau penyebabnya tetapi ringan. Takut yang seperti ini amat tercela, bahkan memasukkan pelaku ke dalam golongan para penakut. Kemudian kita beranjak ke harapan atau roja, yaitu harapan bahwa Allah akan memberikan ampunan dan rahmat-Nya. Meski kita sering berbuat dosa, roja ini mendorong kita untuk terus memperbaiki diri dan tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun efek positif dari roja ini yaitu memberikan motivasi untuk bertaubat dan beramal soleh, menumbuhkan keyakinan akan kasih sayang Allah, dan menghindari rasa putus asa atas ampunan Allah. Jadi, seorang muslim harus menyeimbangkan antara khauf dan roja, yaitu antara rasa takut dan harapan. Terlalu takut tanpa harapan bisa menyebabkan putus asa, sedangkan terlalu berharap tanpa rasa takut bisa menyebabkan seseorang meremehkan dosa. Ibnu Qayyim mengumpamakan kedua sayap. Kedua sayap ini harus seimbang. Yang mana dimaksud dengan kedua sayap? Kedua sayap ini adalah khauf dan roja. Jadi harus seimbang agar bisa terbang dengan baik. Jika salah satu sayap rusak, maka burung tidak akan bisa terbang dengan baik. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 49-50. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
Adapun roja yang menjadikan pelakunya terpuji. Yang pertama, seorang mengharap disertai dengan amalan taat kepada Allah di atas cahaya Allah, ia senantiasa mengharap pahalanya. Kedua, seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat darinya dan ia senantiasa mengharap ampunan Allah, kebaikannya dan kemurahannya. Adapun yang menjadikan pelakunya tercela, seseorang yang terus-menerus dalam kesalahannya lalu mengharap rahmat Allah tanpa dibarengi amalan. Roja yang seperti ini hanyalah angan-angan belaka, sebuah harapan yang dusta. Menurut Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, orang-orang yang mengerti telah bersepakat bahwa roja tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan amalan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang dianggap mengharap apabila tidak beramal. Dengan demikian, roja kepada Allah akan tercapai dengan beberapa hal, di antaranya yang pertama, senantiasa menyaksikan karunia-Nya, kenikmatannya, dan kebaikan-kebaikannya terhadap hamba. Kedua, jujur dalam mengharap apa yang ada di sisi Allah dari pahala dan kenikmatan. Ketiga, membentengi diri dengan amal saleh dan bergegas dalam kebaikan. Ibnu Qayyim membagi roja kepada 3 bagian, 2 diantaranya roja yang benar-benar dan terpuji pelakunya, sedangkan yang lainnya tercela. Roja menuntut adanya khauf dalam diri seseorang mukmin, yang dengan itu akan memacukan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tanpa disertai khauf, roja hanya akan bernilai sebuah fata morgana. Sebaliknya, khauf juga menuntut adanya roja. Tanpa roja, khauf hanyalah berupa keputusan tak berarti. Jadi khauf dan roja harus senantiasa menyatu dalam diri seseorang mukmin dalam rangka menyeimbangkan hidupnya untuk tetap istiqomah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, mengharap pahala dan takut akan siksaannya. Keduanya ibarat 2 sayap burung yang dengannya ia dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari kita renungkan bagaimana khauf dan raja mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Allah yang menyatakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harapan dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Jangan pernah berhenti memperbaiki diri, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memaparkan. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.